Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tanafusi. Di sini bab menerangkan mengenai berlomba-lomba fi umuril akhirat, di dalam urusan akhirat. Wal istighsari, dan memperbanyak mimma dari perkara yutabarraku bihi, yang diambil barokah perkara itu. Betul. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa fi dzalika, di dalam perkara itu, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga itu, fal yatanafas, maka hendaknya berlomba-lomba, al-mutanafi, untuk mendapatkannya, al-mutanafisun, orang-orang yang mau berlomba-lomba. Wa an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadiya, beliau dikasih bisyarabin, dengan minuman. Fasyariba, maka beliau minum minhu, dari minuman itu. Wa an yaminihi, dan berada di bagian kanannya baginda Nabi ghulamun, anak muda. Wa an yasari, dan berada di bagian kiri baginda Nabi al-asyakhu, para orang tua. Wa qala, maka baginda Nabi berkata lil ghulami, kepada anak muda yang ada di sisi kanannya, ata'dzanu, apakah engkamu mau mengizini li, untuk aku, an u'tiya, untuk memberikan minuman yang baru saya minum ini, haulai, kepada mereka, para orang tua yang ada di sisi kiri itu. Karena yang bertempat di sisi kanan itu lebih berhak daripada yang bertempat di sisi kiri. Karena cara untuk membagi itu dari sisi kanan, sisi kiri, begitu. Makanya untuk memberikan kepada yang sisi kiri harus izin dulu yang bagi sisi kanan, karena itu haknya sisi kanan. Bolehkah aku kasih ini kepada orang sisi kiriku ini? Nah, mereka kan udah orang tua gitu. Faqala, maka berkata al-ghulamu, anak muda itu, la, tidak, aku tidak mau ngalah. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la usira, aku tidak mau ngalah, binasibi, untuk bagianku, minka, dari barokahmu, ahadan, mau ngalah ahadan, kepada seorang pun enggak. Fatallahu, maka baginda Nabi meletakkan minuman beliau. Fatallahu, maka meletakkan minuman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, di tangannya pemuda itu. Muttafaqun alaih. Akhirnya pemuda itulah yang ambil duluan setelah baginda Nabi, karena memang hak dia, karena dia di kanannya baginda Nabi. Tallahu, maknanya tallahu fitta ilmu sannati, dengan tak yang dititik dua, fauku, di atas. Ay wada'u, yaitu baginda Nabi meletakkan minuman itu di tangannya pemuda tadi. Wahadal ghulamu, dan pemuda ini, wa, ya pemuda itu, Ibnu Abbas, adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau urusan pengen ngambil berkah itu sudah nggak ngalah-ngalahan itu. Makanya kalau sudah ngambil berkah, walaupun anak muda, beliau, kalau ini hak saya, ya saya pokoknya ya harus nomor satu, nggak mau ngalah. Itu padahal di sisi bagian Nabi yang bagian kiri itu ada Abu Bakar dan Umar itu. Ada bagian pun Abdullah bin Abbas nggak mau, ini barokah. Tapi ada orang yang aneh itu. Seharusnya itu kalau saf awal dalam sholat itu ya nggak boleh ngalah. Ini saf awal, ini nggak bisa. Monggo, sana yang tua, yang muda belakang. Bahkan sekarang nggak seperti itu. Yang tua ini, yang muda depan sana. Yang tua tak belakang saja. Ini makin tua makin nggak butuh barokah. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, baina Ayyub, di waktu Nabi Ayyub alaihi salam, yaghtasilu, di waktu beliau mandi, uryanan, dalam keadaan telanjang, wa kharra, maka jatuh alaihi, kepadanya, jaradun, belalang-belalang, min zahabin, dari emas, enggak tahu apakah itu belalang hidup, yang jatuh
kepada beliau itu belalang hidup tapi belalangnya dari emas, atau itu belalang atau satu benda-benda yang sebesar belalang-belalang atau menyerupai belalang seperti emas, sejari-jari itu jatuh kepada Nabi Ayub. Wallahu a'lam. Ja'ala maka dari Ayub Nabi Ayub yahsi, beliau meraup fi thawbihi, di dalam pakaian Nabi Ayub. Fanadahu, maka memanggil Nabi Ayub Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ayub azza wa jal. Ya Ayub, wahai Ayub, alam akun, tidakkah aku telah tidak alam akun aghnaytuka, tidakkah aku telah cukupkan kamu ama dari apa tara yang kamu lihat, yaitu belalang emas ini. Kamu kan sudah aku kasih banyak, kenapa kamu kok begitu semangat ngambil belalang emas ini? Kan nggak perlu sebetulnya. Qala, berkata Nabi Ayub, bala iya wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, walakin tetapi la ghina, tidak ada kecukupan bagiku an barakatika, dari barokahmu. Rawahul Bukhari. Memang aku ini sudah engkau cukupi ya Allah, tetapi ini baru saja makhluk ini engkau ciptakan, ini barokah ini. Makanya diraupi. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau hujan pertama, lama nggak hujan, terus hujan datang pertama kali, mereka keluar semua itu, ini barokah ini. Baru diciptakan sama Gusti Allah ini. Babu Fadil Ghani Asy-Syakiri. Teruskan. Babu Fadil Ghani, di sini bab menerangkan orang kaya Asy-Syakiri yang bersyukur, keutamaan orang kaya Asy-Syakiri yang syukur. Wahwa, orang kaya adalah orang kaya yang syukur. Man adalah orang akhadha yang mengambil al-mala, harta, min wajihi, dengan cara benarnya harta, diambil dengan cara halalnya harta. Wasarrafahu, dan dia belanjakan harta itu, menginfakkan harta itu fi wujuhi, dalam jalan-jalannya infak yang benar harta itu, jalan-jalannya harta itu al-ma'muru, yang diperintah, fi wujuhi al-ma'muru, yang diperintah biha, dengan jalan-jalan itu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, fa amaman, adapun orang atau yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa, dan dia membenarkan mengenai janji-janji Allah bagi orang yang mau memberikan hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Wasaddaqa, dan dia membenarkan bil husna, dengan balasan yang baik, atau bil husna, dengan balasan Allah juga boleh, atau bil husna, dengan kalimah tauhid juga boleh. Karena husna itu maknanya banyak. Fasanu yasiruhu, maka aku akan gampangkan dia, lil yusra, untuk masuk surga. Maksudnya aku gampangkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang membuat dia akhirnya gampang untuk masuk surga. Makanya orang itu kalau banyak sedekah, yakin kepada janji-janji Allah, nanti akhirnya dia itu akan mudah amal soleh, sehingga dengan amal soleh itulah dia akan mudah masuk surga. Itu maksudnya seperti itu. Artinya apa? Amalan baik itu akan mendatangkan amalan baik, amalan buruk itu akan mendatangkan amalan buruk. Nanti kayak ada kesinambungannya. Iktikad baik akan mendatangkan amalan yang baik juga. Makanya ini ada dua amal di sini ini. Yang pertama amalnya jawarih, man a'ta, itu kemudian wattaqa, ini hati, at-taqwa hahuna di hati, wasaddaqa bil husna, ini juga hati. Jadi amalan-amalan ini, amalan hati ataupun amalan luar, ini akan menyeret dia itu
atau akan mendorong dia untuk amal-amal soleh yang memudahkan dia untuk masuk surga. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan dari api neraka al-atqa, orang yang bertakwa, alladzi, yaitu orang yu'ti, yang dia membayarkan malahu, hartanya, ada zakah, untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Wa ma li ahadin, dan tidaklah untuk seseorang indahu, membayarkan harta dia itu. Wa ma li ahadin, dan tidak untuk seseorang indahu, di sisi orang itu, min nikmatin, dari nikmat, tudza, yang akan dibalas. Maksudnya dia menginfakkan hartanya bukan untuk membalas kebaikan orang lain, bukan untuk membalas orang lain, tetapi illa ibtigha'a wajhi rabbih, tetapi hanyalah semata-mata untuk mencari zatnya Tuhannya, wajah Tuhannya, maksudnya ridha Tuhannya, al-a'la, yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan ridha kepada orang yang seperti ini. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, in tubdu, bila mana kalian mengzahirkan as-sadaqah, di sedekah-sedekah, fa ni'ma hiya, maka sebaik-baiknya sedekah yang dizahirkan itu. Wa in tuhfuha, bila mana kalian menyembunyikan sedekah, wa tu'tuha, dan kalian berikan sedekah itu al-fuqara, kepada orang-orang fakir, bahwa maka sedekah yang disembunyikan seperti ini khairun, adalah lebih baik, lakum, bagi kalian, karena lebih menjauhkan diri dari riya, lebih menjauhkan diri dari pamer, pengen kondang dan sebagainya. Wa yukaffiru, dan Allah akan menutupi angkum, dari kalian, min sayyi'atikum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, khabirun, adalah maha waspada, maha mengetahui. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, lang tanalul birra, sekali-kali kalian semua tidak akan mendapatkan al-birra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kalian semua menginfakkan, mimma, dari apa, dari harta, tuhibbun, yang kalian cintai. Sampai ada sebagian sahabat itu ketika mendengar ayat ini langsung kebunnya yang paling dicintai itu langsung diinfakkan. Nah, ini kebun sangat menguntungkan, kok diberikan itu gimana? Sudah saya itu udah pengen pokoknya kan, lang tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang paling kucintai ini ya tak infakkan saja. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim, dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah dengan sesuatu yang kamu infakkan itu, alimun, adalah maha mengetahui. Wal ayatu, dan ayat-ayat fi fadlil infaqi, dalam keutamanya infak, fi ta'ati, dalam ta'at, katsiratun ma'lumatun, adalah banyak lagi diketahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Amin. 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 Alhamdulillah.